Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kusnul Eka Fitriana dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah teman-teman, saya di sini ingin membahas sedikit mengenai teori sosial kritis. Apa sih teori sosial kritis itu? Disimak ya. Teori kritis menurut Max Horkheimer adalah teori sosial berorientasi pada mengkritisi dan mengubah masyarakat secara keseluruhan, berbeda dengan teori tradisional yang berorientasi hanya untuk memahami atau menjelaskan suatu hal. Nah, jadi kalian sudah tahu ya apa itu teori sosial kritis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori sosial yang berkembang di Indonesia saat ini mengalami berbagai macam problematika yang serius. Perkembangan teori sosial saat ini sangat miris sebab teori sosial yang ada di Indonesia merupakan ilmu sosial yang diadopsi dari dunia barat. Perkembangan ilmu-ilmu sosial di Asia dan Indonesia ada sangat dipengaruhi dan didominasi oleh Barat dan Eropa. Hal semacam ini terjadi karena anggapan Barat yang selalu unggul. Banyak negara-negara yang beranggapan bahwa negara Barat Eropa merupakan pusatnya peradaban ilmu, khususnya ilmu sosial, sehingga banyak yang memperdalam ilmu tersebut dan menerapkannya di Indonesia. Selain itu, Indonesia sendiri mengalami ketergantungan terhadap teori-teori Barat. Ketergantungan ini dinamakan dengan captive mind oleh Syed Farid Alatas. Menurut catatan Syed Farid Alatas, tingkat ketergantungan ilmuwan sosial di negara berkembang seperti ketergantungan pada gagasan, yang kedua ketergantungan pada media gagasan, yang ketiga ketergantungan pada teknologi pendidikan, yang keempat ketergantungan pada bantuan riset dan pengajaran, yang kelima ketergantungan pada investasi pendidikan, yang keenam ketergantungan pada ilmuwan sosial dunia, ketiga pada permintaan Barat akan keterampilan mereka. Nah, dari keenam ketergantungan tersebut saat ini sangat mencerminkan Indonesia. Sejarah perkembangan teori sosial di Indonesia terbagi menjadi beberapa fase, yaitu ilmu sosial kolonial atau Indologi, ilmu sosial developmentalis, dan ilmu sosial kontemporer. Perkembangan ilmu sosial di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh tahun saja, melainkan bagaimana penyebarannya dan sosok yang mempengaruhi juga berpengaruh terhadap perkembangan teori sosial Indonesia. Selain itu, pada perkembangan Indologi dipengaruhi oleh rezim Belanda, di mana mereka telah lama menjajah Indonesia, sehingga mereka dapat mempengaruhi perkembangan ilmu sosial yang ada di Indonesia. Pada masa ilmu sosial developmentalis dipengaruhi oleh Amerika Serikat, karena pada saat setelah terjadi Perang Dunia, Amerika Serikat adalah negara yang menjadi kiblat peradaban ilmu, di mana juga hal ini dipengaruhi oleh ideologi politiknya. Pada saat kontemporer merupakan istilah yang digunakan setelah Orde Baru, di mana masyarakat mulai sadar tentang pentingnya indigenisasi teori sosial Indonesia. Dibuktikan mulai berkembangnya ilmuwan-ilmuwan yang membuat pemikiran mengenai teori sosial Indonesia yang bersifat keindonesiaan. Ilmu sosial di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh Barat, sehingga dalam penerapannya ilmu sosial minim berkontribusi terhadap penyelesaian problematika yang ada di Indonesia sendiri. Negara Barat membuat teori berdasarkan hasil dari penyelesaian problematika yang ada di negara Barat. Tentunya dari sedikit penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa latar belakang pembuatannya saja sudah berbeda. Problematika yang ada di Barat dengan di Indonesia sudah berbeda. Dengan itu, jika melakukan pengadopsian tanpa mengkritisi terlebih dahulu, maka membuat ilmu sosial minim dalam menyelesaikan problematika di Indonesia. Melihat perkembangan ilmu sosial di Indonesia yang mengalami kemandekan, Kunto Wijoyo sebagai kaum intelektual mempunyai alternatif pemikiran melalui ilmu sosial profetik. Transformasi profetik yaitu sebuah transformasi yang bersifat transdensi melalui aksi humanisasi dan liberasi. Pengertian dari perubahan sosial sendiri adalah semua perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, di mana perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosialnya.
Perubahan sosial yang dimaksud mencakup nilai-nilai dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang dimaksudkan adalah ketika terjadi perubahan-perubahan terhadap lembaga kemasyarakatan, maka semua akan mempengaruhi sistem sosial yang telah dijelaskan Selo Soemardjan. Perubahan yang dilakukan oleh pemimpin pada saat itu membuat sosial masyarakat tanpa disadari menjadi berubah. Dan ini merupakan bukti bahwa pemikiran Selo Soemardjan bersifat keindonesiaan yang berlatar belakang Yogyakarta. Dengan hal tersebut, pemikiran Selo Soemardjan tersebut sesuai dengan nilai-nilai problematika yang ada di Indonesia sendiri. Nah, teori sosial menurut Selo Soemardjan. Pemikiran utama dari Selo Soemardjan bersumber dari karya beliau yang dibukukan dengan judul Perubahan Sosial di Yogyakarta. Buku ini mengkaji dan menjelaskan perubahan sosial masyarakat Jawa di Yogyakarta. Perubahan sosial pemikiran dari Selo Soemardjan merupakan bagian dari ilmu sosiologi yang mencoba memadukan dinamika sosial masyarakat. Perubahan sosial dalam konsep pemikiran Selo Soemardjan adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sosial, sikap, dan pola tingkah laku antar kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial di sini berasal dari perubahan-perubahan ideologi politik dalam masyarakat Jawa, terutama di Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.